やっぱ俺スライムだ。どうだ。はい、できました。ありがとうございました。トラでは改めて自己紹介しよう。はい。我が名は暴風竜ベルドラ。暴風竜。この世に4体のみ存在する竜種が1体である。They seem to believe that if they gather the power, dragon factors, of the 3 true dragons, Veldana Vasama will be revived with all the dragon factors. Sebuah entitas dengan eksistensi tertinggi. Entitas yang melampaui segala bentuk kehidupan di dunia. Entitas yang memiliki keabadian, kekuatan, dan pengaruh terhadap hukum dunia. Mereka intinya adalah puncak dari segalanya di dunia Tensura. Mereka adalah True Dragon. True Dragon adalah ras atau eksistensi tertinggi di dunia Tensura. Bukan sekedar naga, melainkan makhluk esensi yang berada di puncak skala eksistensi. True Dragon tergolong sebagai spiritual life forms tertua. Mereka diyakini muncul sejak zaman primeval, zaman permulaan, bahkan sebelum adanya penciptaan. Dan True Dragon yang saat itu sudah ada adalah Veldanava. Kita stop dulu mengenai Veldanava ini karena nanti ada saatnya. True Dragon bisa berwujud fisik dalam bentuk naga ataupun humanoid tergantung keinginannya. Karena esensi spiritual, mereka bisa membentuk atau mengubah wujud sesuai kehendak mereka. Memiliki wujud fisik hanyalah representasi dari entitas yang lebih abstrak aja. Mereka juga punya quality kayak overwhelming stats yang isinya itu kekuatan, magicule, pertahanan, dan kecepatan. Dan di antara mereka juga memiliki kekuatan untuk menulis ulang aturan dunia. Yang artinya, kita nggak bisa sembarang untuk melawan True Dragon. Kalaupun, semisal kita berhasil ngalahin True Dragon, ya mereka nggak benar-benar kalah atau musnah. Ada mekanik remanifestasi atau kebangkitan inti spiritual, atau mungkin kita lebih mengenalnya sebagai Dragon Factor. Sebuah kekuatan yang membuat mereka menjadi True Dragon. Yang artinya kita nggak benar-benar bisa 100% untuk memusnahkannya. Tapi yang harus kita ketahui juga, kehadiran True Dragon benar-benar sangat berpengaruh. Mereka memiliki peran sebagai penyeimbang dunia dan sebagai pengatur tatanan atau aturan dunia. Kalau mereka nggak ada, ya dunia bakal amburadul. Setelah True Dragon lahir untuk pertama kalinya, ia tidak akan pernah bisa benar-benar dibunuh. Bahkan jika individu itu sendiri terbunuh, True Dragon lain dengan karakteristik alami yang sama akan lahir kembali di tempat lain. True Dragon yang baru itu akan memiliki ingatan dari True Dragon sebelumnya. Tapi mungkin dia akan kehilangan beberapa aspek kepribadian atau kebiasaannya, dan True Dragon yang baru itu hanya akan memahami hakikat keberadaannya setelah dia lahir. Contoh aja, semisal Veldora terbunuh, nantinya akan ada True Dragon yang muncul dengan karakteristik yang sama, akan tetapi dia tidak akan mengetahui kepribadian atau kebiasaan Storm Dragon Veldora sebelumnya. Dia hanya akan tahu hakikat dia sebagai Storm Dragon. Setelah kita mengetahui konsep dasar atau pengertian dasar dari True Dragon, mari kita bahas lebih dalam dengan membahas satu persatu True Dragon. Jadi, ada 6 True Dragon yang diketahui di light novelnya. Star King Dragon Veldanava, Frost Dragon Velzard, Scorch Dragon Velgrind, Storm Dragon Veldora, Chaos Creator Ultimate Slime Rimuru, Earth Star Dragon Velgaia. Mereka berenam lah True Dragon yang diketahui.
sebelum segalanya tercipta. Dari waktu, cahaya, dan kegelapan, hanya ada sebuah kehendak, Zen Naruchi atau All One. Keberadaan yang maha tahu dan kuasa, tunggal dan lengkap, tapi merasa bosan. Muncullah ide untuk menciptakan kehendak yang lain untuk menghilangkan rasa bosan. Ia pun menciptakan sebuah konstruksi besar seperti ruang, waktu, dan realitas. Tapi dia menyadari satu hal, dia akan mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi nantinya. Karena hal itu, dia akhirnya melepaskan kemahatahuannya dan kemahakuasaannya hingga tersisa setelahnya adalah entitas yang kita ketahui. Star King Dragon Veldanava, makhluk pencipta yang sebagian ciptaannya nanti dapat melampauinya. Veldanava terbangun di Place of Beginning dan mulai bekerja untuk menyelesaikan pembangunan berbagai dunia. Dia mengambil alih komando 8 Great Holy Spirit dan menciptakan 7 Servant dari Great Holy Spirit of Light untuk membantunya. Dengan bantuan kekuatan Great Holy Spirit dan Nihility Collapse, dia membuat banyak dunia dengan aturan dan hukum yang berbeda-beda. Dan dia menciptakan Central World sebagai pusat dunia yang akan ditinggali oleh roh-roh kuat dan berbagai makhluk lainnya lagi. Veldanava lalu menciptakan Twilight Valentine untuk menjadi template dan leluhur bagi makhluk-makhluk yang ada nantinya. Twilight adalah makhluk sempurna yang tidak memiliki konsep gender dan tidak mampu bereproduksi. Tapi dengan kecerdasannya, dia berhasil membuat high human dan vampir berdasarkan tubuhnya sendiri. Karena ego yang tinggi, high human dicap sebagai kegagalan karena mereka justru malah merusak, dan mereka adalah makhluk fana. Sedangkan para vampir memiliki keabadian yang dicari Veldanava, tapi ketergantungan mereka pada darah dan intoleransi terhadap sinar matahari membuat mereka tidak cocok untuk tinggal di dunia. Twilight memutar otak, dia akhirnya memilih menciptakan manusia dan banyak turunannya seperti demi-human yang meski tidak abadi. Cukup membuat Veldanava senang. Manusia yang telah diciptakan Twilight tersebar di berbagai alam semesta lain. Veldanava lalu memerintahkan salah satu dari 7 Servant, yaitu Veldway, untuk memastikan umat manusia aman dari ancaman dan memastikan umat manusia dapat berkembang. Roda takdir mulai bergerak, dan Veldanava lalu mengisolasi sebagian otoritas ilahinya menjadi 7 ultimate skill yang disebut 7 Virtues. Dia membagikannya kepada mereka yang layak, dan menyisakan skill Michael untuk dirinya. Dia bertemu dengan Ramirez dan Gi Crimson yang kekuatannya sudah mulai berpotensi melampauinya. Veldanava lalu menugaskan mereka sebagai mediator, yang memberi mereka wewenang untuk bicara atas namanya, meninggalkan dunia dalam perawatan mereka berdua. Pada suatu saat, Veldanava bertemu dengan keluarga Nazca dan mengangkat putra mahkota mereka Rudra sebagai muridnya, melatihnya agar menjadi true chosen hero dan membuatnya setara dengan Gi Crimson. Veldanava bahkan sampai memberi Michael kepada Rudra agar impiannya terwujud. Veldanava dan adik Rudra yaitu Lucia jatuh cinta. Mereka lalu menyempurnakan hubungan mereka dan mengandung bayi yang nantinya kita ketahui sebagai Milim Nava. Kelahiran Milim membuat sebagian kekuatan Veldanava terkuras dan membuat tubuhnya tidak stabil. Veldanava lalu menggunakan sisa kekuatan tubuh lamanya untuk menciptakan seekor bayi naga untuk Milim, yang diberi nama Gaia. Dengan kondisi seluruh energinya hampir terkuras, reinkarnasi Veldanava melemah dan membuatnya jadi seperti manusia pada umumnya. Setelah dia menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada orang lain, Veldanava bebas menikmati hidup sederhana bersama keluarganya, tak lagi bosan atau kesepian bersama mereka. Namun dalam salah satu perjalanan Rudra ke utara untuk melawan Gi Crimson,
membuat teroris memiliki kesempatan untuk menyerbu ibu kota Nazca tanpa adanya kekuatan yang besar. Feldanava dan Lucia tewas karena serangan teroris itu, menyisakan Milim dan Gaia, membuat Rudra mengalami depresi berat. Tapi ingat satu hal, Feldanava masihlah True Dragon. Walaupun dia tewas, dia masih bisa kembali dengan kekuatan penuh kapanpun dia mau. Tapi dia memilih untuk tidak bangkit selama berabad-abad. Para pengikutnya harus mengambil keputusan sendiri. Satunya percaya bahwa Feldanava kecewa dengan ciptaannya. Dan yang lain lagi, percaya kalau Feldanava menyerahkan segalanya kepada putrinya. Dan yang lain lagi, percaya kalau dia hanya sedang menikmati ciptaannya dari jauh. Dan ia akan kembali pada akhir zaman. Di masa sekarang ini, ada salah satu bagian terbuang dari Feldanava berevolusi. Dia mencari-cari kembali Feldanava, dan dia ingin kembali bersatu dengannya. Ya, Ivaraj mulai bergerak kembali untuk mencapai tujuannya. Oke, kita lanjut nanti di segmen ending. Felsart terlahir sebagai perwujudan dari konsep deceleration dan memiliki kendali atas waktu. Dan menjadi True Dragon kedua setelah Feldanava. Dia adalah True Dragon yang angkuh dan juga posesif. Selain itu juga, Felsart sangat menjauhi urusan duniawi, karena dia nggak mau terlibat pada suatu konflik dunia. Dia hanya akan bertindak jika ada yang membuatnya tertarik saja. Walaupun begitu, dia masihlah menjadi ancaman kelas atas jika dia bertindak. Pada suatu saat, Felsart bertemu dengan jiwa misterius yang tidak memiliki tubuh. Sosok itu mengatakan kalau dia ingin meneliti spesies True Dragon. Felsart tidak marah mendengar itu. Dia justru memperbolehkannya untuk tubuhnya diteliti. Felsart pun memasukkan sosok itu ke dalam tubuhnya. Bertahun-tahun kemudian, saat Feldanava dan Seven Servant dibantu oleh Guy Crimson sedang menyegel Ivaraj. Guy setelahnya kembali ke dunia. Tiba-tiba Guy diserang oleh Felsart yang cemburu karena Guy dipedulikan oleh kakaknya yaitu Feldanava. Mereka berduel. Duel mereka sampai-sampai membuat area di sekitar mereka menjadi es karena pengaruh dari aura Felsart. Dampak dari pertempuran mereka juga mengubah poros dunia. Hasil pertempuran itu seri, mereka berdua akhirnya sepakat untuk menjadi partner dan membangun wilayah di bagian utara dunia yang sekarang kita kenal sebagai Frost Palace. Pengaruh Felsart sebagai salah satu True Dragon semakin menyebar luas. Terlebih lagi, dia saat ini menjadi partner Guy Crimson. Ya, walaupun begitu, seperti kata admin di awal, dia nggak mau terlibat dalam urusan dunia kecuali ada sesuatu yang membuatnya tertarik. Felsart mulai mendidik adiknya, yaitu Feldora agar dia menjadi naga yang baik. Dia mendidik Feldora dengan tegas dan kasar, sampai membuat Feldora hancur berkali-kali olehnya, dan membuat Feldora memiliki trauma dengan kakaknya itu. Di lain sisi, adik Felsart yang lainnya yaitu Felgrind juga membantu Felsart untuk mendidik Feldora, tapi dengan cara yang lebih lembut dan baik hati. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan Felsart yang tegas, dan dia menolak keras cara Felgrind. Hal itu ngebuat mereka berdua sampai bertengkar hebat. Ditambah lagi, partner Felsart yaitu Guy Crimson juga memiliki rivalitas terhadap pasangan Felgrind yaitu Rudra, yang membuat hubungan Felsart dan Felgrind malah makin merenggang. Setelah ada kabar kalau Feldora berhasil terlepas dari segelnya, Felsart mulai memperhatikan Feldora lagi. Tepatnya sebelum acara Walpurgis dimulai, Guy mengajak Felsart untuk datang ke Walpurgis karena Feldora akan ada di sana. Akan tetapi karena sebuah alasan, Felsart menolaknya. Sebelum peperangan melawan Kekaisaran Timur dimulai, Guy diundang Diablo untuk ke Jura Tempest, dan Guy mengajak Felsart untuk ikut. Felsart setuju.
Di sana, Felsard memperkenalkan dirinya sebagai partner Guy Crimson. Di tengah rapat itu, Ramiris dan Veldora datang. Felzard melihat Veldora dan mengajak Veldora untuk mengobrol di ruangan lain. Seketika, Veldora merinding dan ketakutan. Dan, ya benar Veldora tepar dibuatnya. Setelah peperangan melawan kekaisaran selesai, cerita lengkapnya nanti ada di segmen Felgrin bab 3 dan Rimuru bab 1. Lanjut, Feldway datang ke Frost Palace dengan tujuan untuk mengendalikan Felsard. Dia menerobos penghalang dan menuju ke Frost Palace. Guy dan Felsard sadar kalau ada penyusup. Mereka berdua langsung turun tangan. Tapi di saat Guy melayangkan pukulan ke arah Feldway, Felsard menangkisnya, membuat mereka berdua jadi ribut dan berantem. Guy berspekulasi kalau Felsard telah didominasi Feldway, karena Felsard memiliki salah satu dari Seven Virtues, yaitu Gabriel Lord of Patience, yang membuat Felsard diincar Feldway dan Mikael. Felsard dan Feldway lalu pergi entah kemana. Setelah sampai ke tempat Heavenly Star Palace, di sana ada Mikael, beberapa malaikat primordial, dan juga ada beberapa orang yang lain. Mereka lalu membahas sebuah rencana untuk menculik Leon Cromwell dan Veldora untuk diambil Dragon Factornya. Skip sampai mereka siap untuk mengeksekusi rencana mereka. Feldway yang ditemani Felsard datang ke Eldorado, tempat tinggal Leon Cromwell. Karena terpapar aura Felsard, Eldorado seketika tertutup oleh badai salju. Felsard lalu melihat Guy Crimson yang sedang berjaga di sana. Felsard lalu berubah ke wujud dewasanya ini dan langsung menerjang Guy. Dan mereka untuk ketiga kalinya bertarung lagi. Di sini Guy menyadari kalau Felsard ternyata tidak sedang didominasi Mikael ataupun Feldway. Membuat Guy tidak tahu cara untuk mengatasi Felsard. Karena Felsard melakukan ini berdasarkan keinginannya, bukan karena dia sedang dikendalikan. Setelah tujuan Feldway tercapai, yaitu untuk mendominasi Leon, Felsard dan yang lainnya mundur kembali ke Heavenly Star Palace. Mereka sekarang berencana untuk mengalahkan Masayuki. Kenapa mereka mengincar Masayuki? Jawabannya adalah Masayuki adalah pecahan Rudra. Dan jika Rudra bangkit di tubuh Masayuki, Mikael akan terdampak serius. Oleh karena itu, Felsard mencari keberadaan Masayuki menggunakan skillnya dan menemukan Masayuki sedang di Ingracia bersama Felgrin dan yang lain. Mereka akhirnya menyusun rencana. Rencana mereka selesai dibuat. Felsard ditugaskan untuk memancing amarah Milim dan akan menggiringnya ke pohon dewa, agar Milim bisa menghancurkan pohon itu. Lantas, apa itu pohon dewa? Pohon dewa atau Divine Tree adalah satu dari dua holy relic yang diciptakan Feldanava untuk menopang dan melindungi Central World dari kehancuran. Pohon dewa ini terletak di jantung dinasti Sarion. Selain pohon dewa, ada juga satu holy relic yang lain, yaitu Menara Surga, yang terletak di Damargania, tempat Raja Iblis Dagruel. Oke, lanjut ke cerita utama. Felsard sudah sampai di Yurazania, tempat Raja Iblis Milim Nafa. Felsard mengeluarkan auranya yang langsung membekukan area di sekitarnya termasuk bawahan Milim di sana. Felsard menyapa Milim dan meminta bantuan. Milim tak merespon, karena dia tidak ingin mengambil resiko akan bawahannya. Felsard kemudian membesarkan badainya sampai-sampai hanya orang dengan eksistensi poin lebih dari 1 juta saja yang dapat bertahan. Milim yang melihat semua bawahannya membeku, jadi sangat marah dan tak terkendali. Milim kemudian mengeluarkan ultimate skills Lord of Wrath Satanael, mengubahnya menjadi simbol kehancuran absolut yang melampaui True Dragon. Di sini rencana Felsard telah berhasil. Dia hanya perlu menggiring Milim menuju dinasti Sarion sambil menunggu datangnya Feldway. Beberapa saat kemudian Feldway muncul dengan true body-nya dan langsung menggunakan Regalia Dominion untuk mengendalikan Milim. Dia menyuruh Milim untuk menghancurkan pohon dewa menggunakan Dragonovanya. Di sini tugas Felsard sudah selesai dan dia diberi kebebasan untuk bertindak. Dan seperti yang kita duga, Felsard pasti akan berurusan lagi dengan Guy Crimson.
Gi yang telah tiba di Eurazania bersama Rimuru langsung menerjang Felsard. Pertarungan Felsard dan Gi terjadi lagi. Tapi, pertarungan mereka kali ini akan berbeda. Pertarungan antara Gi dan Felsard dimulai. Felsard menggunakan skill Snow Crystal Shield untuk menahan semua serangan Gi Crimson, sambil mencari celah untuk menyerang Gi. Di lain sisi, Gi sedang mencari cara untuk mengatasi pertahanan Felsard itu. Posisi Gi di sini tidak diuntungkan, karena dia harus menyimpan energinya untuk menghadapi Ivaraj nanti. Gi dan Felsard terus-menerus jual beli serangan, akan tetapi masing-masing serangan mereka tidak mempan satu sama lain. Hal itu bisa terjadi karena mereka berdua sudah lama saling mengenal dan menjadi partner. Pastinya mereka tahu bagaimana kekuatan atau sifat masing-masing. Gi mengamati serangan Felsard, serangan demi serangan. Dia menunggu Felsard lengah, karena Gi tahu Felsard selalu terburu-buru yang akan membuka sebuah celah. Akan tetapi Gi menyadari kalau Felsard sepertinya berbeda dari biasanya. Gaya bertarung Felsard sekarang ini terasa lebih sabar dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini membuat Gi curiga. Sepertinya ada pihak ketiga yang telah ikut campur dalam duel mereka. Gi awalnya menduga kalau itu ulah Feldway yang mengendalikan Felsard. Akan tetapi Gi sangat tahu kalau Felsard tidak akan mudah untuk dikendalikan. Satu-satunya kemungkinannya adalah ada orang lain di tubuh Felsard. Saat mereka masih bertarung, Gi menyadari keberadaan Testarossa dan Felgrin di sana. Gi lalu menyela pembicaraan mereka. Testarossa yang juga menduga kalau ada seseorang di tubuh Felsard. Lalu menggunakan Nihilistic World untuk mengungkap keberadaan sosok misterius itu. Kembali ke duel Felsard dan Gi. Felsard kini merasa sangat bahagia, bisa menghadapi seseorang yang telah diakui oleh kakaknya. Balik ke masa lalu sebentar. Saat Felsard pertama kali bertemu dengan Gi. Felsard di situ penasaran dan iri. Dia ingin menguji sosok Gi Crimson itu. Makanya dia menantang Gi untuk berduel dengan tujuan untuk mengujinya. Felsard yang memiliki energi sihir terbesar kedua di bawah Feldanava kakaknya. Ditambah dia juga punya ultimate skill Gabriel Lord of Patience, salah satu dari Seven Virtues. Tidak dapat mengalahkan Gi yang hanya memiliki energi sihir 1/10 dari sihirnya. Dan juga Gi hanya punya unique skill saja, bisa-bisanya pertarungan mereka seimbang. Bagi Felsard itu adalah sebuah penghinaan. Dan walaupun hasilnya seri, Felsard tetap merasa kalah dari Gi. Sejak mereka menjadi partner, Felsard terus mengamati perkembangan Gi. Dan dia menganggap Gi adalah orang yang spesial baginya. Akan tetapi cinta bertepuk sebelah tangan. Gi tidak menganggap Felsard sebagai orang yang spesial. Saat Felsard menyaksikan pertarungan Gi dan Rudra, mereka bertarung dengan hasil yang seri. Gi tersenyum bahagia ketika dia melawan Rudra dan mengakuinya sebagai rivalnya. Felsard yang melihat itu merasa sangat cemburu karena Gi mengakui Rudra, tapi dia tidak mengakui dirinya. Rasa cemburu yang terus dipendam ini akhirnya membuat ultimate skill Gabrielnya berevolusi menjadi Leviathan Lord of Envy. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan kalau Feldway tidak mengendalikan Felsard. Akan tetapi, Felsardlah yang memilih untuk bergabung dengan Feldway agar dia bisa bertarung dengan Gi Crimson. Kembali ke masa saat ini. Testarossa telah menemukan sosok misterius itu. Sosok itu muncul dengan menggunakan pseudo dragon body dan mengungkapkan identitasnya sebagai Twilight Valentine. Singkat cerita, Testarossa dan Twilight bertarung dan Testarossa mengalahkannya. Balik ke pertarungan Gi dan Felsard. Gi menggunakan Calamity Claw ke arah Felsard, tapi dengan mudahnya Felsard membekukan serangan itu. Sekarang ini Twilight yang awalnya akan menjadi kartu as untuk menghadapi Gi Crimson telah dikalahkan oleh Testarossa dan kembali ke tubuh Felsard. Twilight lalu berevolusi menjadi Manas. Gi akhirnya menyadari kalau Felsard selama ini memendam rasa cemburu kepadanya. Felsard membalas, "Kau tahu Gi, aku selalu mencintaimu." Felsard lalu mengeluarkan gelombang beku ke arah Gi. Gi berhasil menghindarinya, walaupun dia sedikit terkena goresan. Gelombang itu menghancurkan gunung-gunung di belakang Gi. Gi lalu melihat Felsard dan mengatakan, "Hei, apakah kau ingin membuatku terpojok seperti ini terus?" Ya, Gi di sini mulai terpojok. Akan tetapi Gi masih belum menggunakan otoritasnya. Apa maksudnya? Intinya otoritas Gi itu ultimate skill Lucifer-nya
yang dapat meniru skill orang lain hanya dengan melihatnya. Felsart sudah tahu akan hal ini, makanya dia tidak menggunakan ultimate skill Leviathannya agar tidak ditiru. Guy merasa kalau Twilight lah yang menghasut Felsart, walaupun Felsart tidak bodoh, tapi dia orang yang polos. Guy yang memikirkan hal itu jadi murka dengan sosok Twilight. Guy lalu mengeluarkan serangan Napalm Burst untuk menghancurkan Twilight. Tapi Felsart dengan freezing breath-nya langsung menetralkan serangan Guy. Guy yang sadar kalau kekuatan Felsart belum berkurang sedari tadi. Dia akhirnya memutuskan untuk mulai serius menghadapi Felsart. Guy kini tidak peduli lagi dengan ancaman Ivarach, dan dia memilih serius menghadapi Felsart. Dia lanjut menyerang dengan mengerahkan segalanya. Felsart senang dengan keputusan Guy itu. Felsart juga akan mulai serius menghadapi Guy, walaupun dia tidak tahu bisa menangani Guy yang serius ini atau tidak. Felsart sekarang ini hanya punya ultimate skill Leviathannya saja yang belum dia keluarkan. Felsart lalu menggabungkan ultimate skill Gabrielnya dengan ultimate skill Leviathannya. Guy menyadari Felsart akan mengeluarkan serangan yang dahsyat. Seketika, Cold Disappearance Condensation Whiteout Absorb melesat ke arah Guy dengan cepat. Guy terkena serangan itu dan terluka. Guy lalu bilang, "Kau seharusnya bangga. Aku akan mengeluarkan pedang ini." Guy lalu mengeluarkan pedang kelas Genesisnya yaitu World. Pedang kelas Genesis adalah pedang terkuat yang hanya ada 9 di dunia. Dan World milik Guy adalah salah satunya. Guy lalu mengaktifkan ultimate skill Lucifer-nya dan menggunakan Beelzebub milik Rimuru untuk menyerap semua luka yang diterima Guy. Guy juga sudah selesai menganalisis ultimate skill Gabriel dan Leviathan milik Felsart. Kartu as milik Felsart telah gagal untuk menghancurkan Guy. Membuat pertarungan ini sudah mulai terlihat pemenangnya. "Kau pasti sudah puas kan? Berapa lama lagi kau berpura-pura dikendalikan? Diamlah, kau pikir bisa mengalahkanku sendiri?" Felsart sebenarnya merasakan kehangatan dari perkataan Guy itu. Akan tetapi kutukan yang ada di dalam dirinya tidak memperbolehkan hal itu terjadi. Jadi gini, Feldway sebelumnya sudah menaruh skill Regalia Dominion ke Felsart, dan akan aktif jika Felsart akan berpindah pihak. Tapi karena Felsart tidak semudah itu dikendalikan. Feldway membuat kontrak dengan Twilight agar dia mengambil alih tubuh Felsart jika dia berpindah jalur. Dan hal itu terjadi, kini Twilight telah menguasai tubuh Felsart. Guy pun tentu sangat marah dibuatnya. Lalu, dor! Felsart terkena serangan Divine Annihilation Judgment Bullet milik Carrera. Hal ini membuat inti Twilight yang ada di dalam tubuh Felsart hancur lebur. Membuat Twilight menghilang seketika dari tubuh Felsart, dan Felsart mendapatkan kendalinya lagi. Akan tetapi, karena serangan tadi juga, membuat Felsart tak sadarkan diri dan mengamuk. Carrera, Rain, dan Testarossa bergegas membantu Guy. Oke, kita stop dulu. Kelanjutan ceritanya nanti admin ceritakan di segmen ending. Felgreen terlahir sebagai perwujudan dari konsep akselerasi yang memiliki kendali atas api. Felgreen adalah True Dragon ketiga yang lahir setelah Felsart. Felgreen dianugerahi dengan Lord of Charity Raguel, salah satu dari Seven Virtues. Felgreen juga orang yang membantu Felsart untuk mendidik adiknya Feldora dengan caranya yang lembut. Dia bertemu dengan True Chosen Hero Rudra, yang membuat Felgreen jadi jatuh cinta pada Rudra. Dia bersama Rudra dan Lucia memulai misi ke utara untuk mengalahkan Guy Crimson. Felgreen juga hadir saat Rudra dan Guy sedang berduel. Saat dia mengamati mereka berduel, Felsart tiba dan Felsart marah-marah ke Felgreen karena cara ngedidik Felgreen ke Feldora itu tidak sejalan dengannya. Terus mereka berdebatlah, bahkan sampai berantem. Setelah kesepakatan Rudra dan juga Guy untuk membuat sebuah permainan, Rudra memulai permainan itu dengan mendirikan markasnya di timur dan mengangkat Felgreen sebagai marshal dan dia sebagai kaisar tunggal. Mereka mulai memperluas wilayahnya, mengubah kerajaan Nazca menjadi kekaisaran timur. Sebagai marshal, identitas Felgreen dirahasiakan, dan dia membantu Rudra untuk memenangkan permainan melawan Guy Crimson, agar Rudra dengan Michael tidak terlalu terbebani.
Felgreen lalu pergi ke sekitar daerah Eldorado. Dia bertemu dengan Veldora. Felgreen berharap adiknya itu akan membantunya. Akan tetapi Veldora menolaknya dan malah menantangnya. Pantes Velzard greget sama Veldora. Felgreen mengalahkannya dan Veldora lari terbirit-birit. Dampak pertempuran mereka di Eldorado ini membuat area di dekatnya menjadi wilayah vulkanik dengan gunung yang jadi aktif. Saat mendengar kabar Veldora telah kembali, Felgreen sedikit kesal karena Rimuru telah mengambil Veldora, dan Felgreen berprasangka kalau Veldora itu dikendalikan Rimuru, yang membuatnya jadi marah. Padahal kenyataannya enggak gitu. Felgreen sangat menginginkan Veldora jatuh ke tangan kekaisaran, agar kekaisaran mendapatkan kekuatan besar tambahan. Terus juga, ada kabar buruk. Mikael telah menguasai tubuh Rudra sepenuhnya, membuat jiwa Rudra menghilang dari tubuhnya, dan sekarang Mikael yang berkuasa. Dan kabar ini nggak ada seorang pun tahu, bahkan Felgreen juga tidak sadar. Lanjut ke cerita utama. Mikael yang telah sepenuhnya menguasai tubuh Rudra, merencanakan untuk menginvasi daerah hutan Jura. Mereka menyiapkan strategi untuk menyerang, sekaligus membawa Veldora pergi. Setelah rencana telah dibuat, saatnya eksekusi. Perang telah dimulai. Kekaisaran mulai menginvasi, akan tetapi pasukan mereka berhasil dikalahkan oleh aliansi yang membuat Felgreen kesal. Akhirnya Felgreen dan Rudra mulai bergerak. Felgreen berencana menghadapi Rimuru dan Veldora dengan menggunakan skill Parallel Existence yang akan menggandakan eksistensi Felgreen. Felgreen 1 pergi ke labirin Tempest, Felgreen 2 tetap stay di Kekaisaran, dan Felgreen 3 pergi ke arah perbatasan Dwargon. Kita ke POV Felgreen 2 yang ada di Kekaisaran. Secara tiba-tiba, rombongan Rimuru muncul di hadapan Kaisar dan Felgreen. Mereka berbincang-bincang, singkatnya Felgreen ini ngomongin sampai ngancem Rimuru, yang mengebuat Rimuru murka. Kita ke POV Felgreen 1 yang ada di labirin Tempest. Dia sekarang berhadapan dengan Veldora, lalu Felgreen mengajak Veldora untuk bergabung ke Kaisaran. Veldora menolaknya lagi, dan duel dimulai lagi. Kita ke POV Felgreen 3 yang ada di perbatasan. Di sana, Felgreen membantai pasukan Yuki yang berencana melengsarkan kekuasaan Kaisar. Lalu dia bertemu dengan Gadra yang menghampirinya. Gadra berbicara tentang ada seseorang yang sangat familiar dengan Kaisar Rudra, yaitu Masayuki Honju. Felgreen tertarik dengan informasi itu dan dia berterima kasih. Felgreen lalu terbang ke langit dan membuka celah dimensi untuk mengeluarkan armada pasukan udara yang besar. Balik ke POV Felgreen 2 yang ada di Kekaisaran. Felgreen bertanya kepada Rimuru, gimana caranya Rimuru bisa mengendalikan Veldora? Rimuru menjawab, kita cuma berteman kok hehe. Akan tetapi Felgreen tidak percaya. Felgreen lalu mengancam Rimuru. Setelah itu, eksistensi Felgreen yang kedua ini perlahan menghilang, meninggalkan Rimuru dan rombongannya terjebak di tempat itu. Balik ke POV Felgreen 3 yang ada di perbatasan. Di sana dia ketemu sama trio Primordial dan Chascis Cus Gelut. Sampai-sampai Felgreen harus sedikit serius. Setelah Carrera ngejek Felgreen, dia kemudian perlahan menghilang. Waktunya sama dengan menghilangnya Parallel Felgreen kedua. Kini semua Parallel Felgreen sudah tidak ada, membuat semua energi Felgreen kembali ke eksistensi pertama yang ada di labirin. Felgreen yang telah mendapatkan kekuatan penuhnya, mulai bertarung serius dengan Veldora. Mereka berdua berubah ke wujud True Dragon-nya dan pertarungan mereka kaos banget. Singkatnya Felgreen hampir kalah, akan tetapi Dor! Kepala Veldora ditembak Kondo, membuat Veldora terkapar. Bala bantuan telah tiba dari pihak Kekaisaran dengan Rudra yang juga membantu. Rudra lalu turun dan menggunakan skill Regalia Dominion ke Veldora, membuat Veldora sekarang ada di tangan sang Kaisar. Sepertinya pasukan Kekaisaran terlalu meremehkan Rimuru, karena dia berhasil lolos dari jebakan dan langsung muncul di daerah labirin. Felgreen dan Veldora lalu menghadapi Rimuru. Saat pertarungan itu,
Felgrind sempat terkurung selama 200 detik yang memberikan Rimuru kesempatan untuk menyadarkan Veldora. Rimuru lalu melahapnya untuk menghilangkan dominasi Rudra. Setelah terbebas, Felgrind menggunakan skillnya. Terbang ke atas lalu melesat seperti meteor menuju ke arah Rimuru. Tapi Rimuru menelan Felgrind. Di dalam Infinity Prison, Felgrind mendengar suara Veldora yang sedang tertawa. Mereka bertiga kemudian berbincang-bincang. Sebelumnya nih, saat Felgrind mau dikurung Rimuru, dia sempat menggunakan Parallel Existence. Saat Rimuru melahap Felgrind 1, Felgrind 2 masih ada. Di sana, Felgrind 2 yang berada di dekat Rudra akhirnya dia sadar kalau jiwa Rudra telah hilang. Dia berniat memberontak, akan tetapi dia ditusuk dan menghilang. Balik ke Felgrind yang ada di Infinity Prison. Di posisi saat ini, Felgrind sudah terbebas dari dominasi Mikael yang membuat dia sadar Felgrind bisa terlepas dari dominasi dikarenakan Infinity Prison membuat eksistensi Felgrind menghilang, yang akhirnya memutus rantai dominasi Mikael. Setelah dia mengetahui orang kesayangan itu sudah tidak ada, dia sangat sedih dan kecewa. Di sini Rimuru memberikan sebuah harapan untuk Felgrind. Dia bilang kalau Rudra itu masih ada, akan tetapi dia berbentuk sebuah serpihan jiwa yang tersebar di seluruh dunia, bukan hanya di Central World. Felgrind lalu meminta Rimuru untuk membebaskannya, agar dia bisa mulai mencari serpihan Rudra. Rimuru lalu mempersilahkan Felgrind untuk mencari serpihan Rudra yang tersebar itu. Setelah perjalanan panjang mencari serpihan Rudra, Felgrind akhirnya menemukan serpihan utama Rudra di bumi, lalu membawanya pergi ke Central World. Jadi serpihan Rudra itu adalah orang bernama Masayuki Honjo. Setelah dia kembali ke Central World, peperangan sudah berakhir dengan kemenangan pihak aliansi. Setelahnya, Felgrind bergegas menemui Masayuki dan ngebucin. Oke, untuk cerita sebelumnya ada di Rimuru bab 1. Saat diadakan pertemuan di Ingracia, Felgrind ikut untuk menemani Masayuki. Beberapa saat setelah pertemuan, pasukan Feldway tiba dan menyerang orang-orang di sana. Masayuki diserang dan terpeleset. Felgrind datang membantu, kemudian Feldway muncul dan mereka kemudian bertarung. Masayuki secara tiba-tiba merasa pusing, dikarenakan dampak duel antara Chloe dan Mikael. Hal ini membuat perhatian Felgrind menjadi ke arah Masayuki, yang membuat dia lengah dan tertusuk Feldway. Masayuki seketika marah dan langsung menyerang Feldway, sekaligus membawa Felgrind ke tempat yang aman. Masayuki lalu bilang, "Serahkan sisanya kepadaku, kau diam saja di sini." Seketika Felgrind menyadari sesuatu lalu menangis dan mengatakan, "Selamat datang kembali, Rudra." Rudra kini telah kembali di tubuh Masayuki. Masayuki kemudian kembali menyerang Feldway dan berhasil mengalahkannya. Feldway kemudian kabur. Kesadaran Rudra kemudian berganti lagi ke Masayuki. Felgrind yang masih di Ingracia merasakan sebuah aura yang sangat dahsyat datang dari Eurazania. Dia sadar kalau itu adalah aura milik kakaknya yaitu Felsart yang sedang bertarung dengan Milim yang sedang mengamuk. Felgrind lalu menggunakan Parallel Existence dan Felgrind 2 langsung bergegas ke Eurazania. Setelah sampai di sana dia bertemu dengan Testarossa. Cerita lengkapnya udah dijelaskan di Felsart bab 7. Felgrind lalu pergi membantu Rimuru untuk menangani Milim yang akan menghancurkan pohon dewa. Dia meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh amukan Milim sepanjang perjalanan. Rimuru lalu bertanya ke Felgrind, apakah dia bisa menahan Dragonova milik Milim nanti? Felgrind memarahi Rimuru. Saat ini dia sedang berusaha menahan penghalang bintang. Jika Milim serius, penghalang bintang tidak akan berguna lagi. Jadi bagaimanapun caranya, jangan sampai Milim menggunakan Dragonovanya. Untuk kelanjutannya nanti ada di Rimuru bab 4. Cerita sebelumnya ada di Veldora bab 5. Felgrind bergegas ke Ruberius untuk meminta bantuan. Di sana ada Veldora dan Dagruel yang selesai bertarung. Felgrind muncul dengan membawa kabar buruk. Dia mengatakan kalau menara surga, salah satu holy relic sedang dibombardir Milim. Fan yang mendengarnya tidak percaya. Felgrind langsung mengatakan kalau seharusnya jika Fan tahu mengenai rencana Feldway untuk menghancurkan pohon dewa,
Seharusnya dia juga tahu kalau target selanjutnya itu menara surga. Fan yang mendengarnya merasa kesal karena Veldway mengkhianatinya. Padahal Veldway sudah berjanji untuk tidak menyerang Damargania, tempat menara surga berada. Felgrin sudah memprediksi hal itu akan terjadi. Makanya saat operasi penyelamatan pohon dewa dilakukan, dia bersama Sowei langsung bergegas untuk mengevakuasi warga Damargania. Sekarang ini, Felgrin hanya bisa melindungi menara surga dengan star barrier-nya saja. Felgrin juga menjelaskan tujuan Veldway untuk membebaskan Ivaraj ke dunia. Felgrin lalu menyuruh Veldora untuk berjaga di pohon dewa, karena Veldway pasti tidak akan menyerah untuk menghancurkan pohon dewa. Felgrin lalu memberitahu Luminous yang telah terjadi saat ini, seperti Rimuru yang menghilang dan lain-lain. Felgrin juga meminta bantuan Luminous untuk menampung pengungsi dari Damargania. Luminous menerimanya. Felgrin lalu membuka portal yang membawa para pengungsi Damargania ke Ruberius. Sesaat aura mengerikan mulai terasa dari portal itu. Walaupun Ivaraj belum bisa keluar, akan tetapi para kriptid bisa muncul dari celah itu. Felgrin dan yang lain mengadakan rapat darurat. Inti rapatnya itu, mereka setuju untuk berperang habis-habisan dan berencana mengumpulkan seluruh kekuatan pejuang di penjuru dunia. Paralel Felgrin yang ada di Ingracia juga menjelaskan keadaan dunia saat ini dan meminta bantuan Hinata dan Masayuki untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Rapat berlanjut. Luminous lalu memberitahu semua dunia melalui proyeksi di langit di setiap negara. Luminous lalu berpidato yang isi pidatonya kurang lebih kayak gini. Dengarkan semuanya. Namaku Luminous Valentine. Aku adalah orang yang dikenal kalian sebagai Raja Iblis Valentine dan juga Dewa Luminous penguasa Ruberius. Tidak ada waktu untuk basa-basi, aku akan menjelaskan secara singkat. Saat ini dunia sedang dalam ujung kehancuran, tidak ada waktu lagi untuk lari. Aku mengajak kalian seluruh pejuang dari penjuru dunia untuk bersatu menjaga dunia ini. Ini adalah waktu bagi kalian untuk melindungi dunia ini dan menjaga masa depan kalian. Aku juga sekarang akan berjuang bersama teman-temanku. Kemenangan bagi kita di planet ini. Pasukan berskala besar pun telah bersatu. Pasukan seluruh dunia sudah berkumpul. Mereka sudah bersiap untuk menghadapi bencana naga Ivaraj. Mereka segera mengadakan rapat lagi untuk membahas strategi menghadapi Ivaraj. Secara singkat aja, mereka diberi tugas masing-masing untuk berjaga di lokasi yang sudah ditentukan. Felgrin lalu menggunakan parallel existence dan menyebarkannya di 4 lokasi yang berbeda. Beberapa saat kemudian, di bagian timur gerbang menara surga, muncullah satu anak kecil. Dia adalah Ivaraj. Ivaraj kemudian menyerang pasukan aliansi dengan sihir berskala besar. Felgrin berusaha menahan serangan itu, akan tetapi tetap tembus. Pasukan garda depan semuanya tewas, tapi tenang saja. Luminous menghidupkan mereka kembali. Felgrin lalu memulihkan kekuatannya. Peperangan masih berlanjut. Oke, kita stop dulu. Kelanjutan ceritanya nanti Atemin ceritakan di segmen ending. Veldora terlahir sebagai inkarnasi dari kekacauan dan memiliki kendali atas angin, air, ruang angkasa. Dia adalah True Dragon keempat yang lahir setelah Felgrin. Veldora adalah True Dragon yang wujud naganya itu, identik dengan wujud naga Veldanava kakaknya. Dan dia adalah adik kesayangan Veldanava, tapi tidak dengan kedua kakak perempuannya. Sejak lahir, Veldora dihantui oleh rasa gelisah yang membuatnya sering mengamuk dan membuat onar. Karena sering mengacau, Velsart dan Felgrin mendidik Veldora agar dia jadi True Dragon yang benar. Velsart mendidik Veldora dengan cara yang kasar. Sampai Veldora hancur berkali-kali dan membuatnya trauma dengan kakaknya itu. Di sisi lain, Felgrin mendidik Veldora dengan cara yang wajar dan lebih menunjukkan rasa sayangnya ke Veldora. Suatu hari, sekitar 2000 tahun yang lalu, Veldora pergi ke Ruberius dan menghancurkan kota vampir yang dikuasai Luminous hanya karena dia lagi gabut, yang akhirnya membuat Luminous memiliki dendam personal dengan Veldora. Pada suatu saat, ketika Kekaisaran Timur mengirim pasukannya untuk memperluas wilayah mereka sekitar 300 tahun yang lalu,
Mereka pergi ke hutan Jura. Di sana mereka bertemu dengan Veldora. Veldora yang melihat banyak pasukan itu, lalu, Huff. Akhirnya seorang True Chosen Hero dikirim untuk menangani Veldora. Pahlawan itu bernama Chloe Obert yang sedang dirasuki Hinata Sakaguchi. Chloe memenjarakan Veldora dengan Infinity Prison miliknya, menghukumnya untuk menjalani hari dalam kebosanan di dalam goa. Suatu hari, ada seekor slime yang datang menghampiri Veldora. Veldora mengajari slime itu untuk melihat. Veldora tertarik dengan slime itu, karena seharusnya tidak ada yang bisa mendekatinya. Mereka berkenalan dan berteman. Veldora lalu memberikan slime itu nama yaitu Rimuru. Dan Rimuru memberikan nama ke Veldora Tempest. Rimuru menawarkan Veldora untuk dilahap agar dia bisa terbebas dari segel. Veldora menyetujuinya. Di dalam Infinity Prison Rimuru, Veldora menghabiskan waktu 1 tahun dengan cara menelusuri ingatan Rimuru dan membaca manga. Setelah Raphael selesai menganalisis segel Veldora, Veldora akhirnya terbebas. Rimuru juga sudah menyiapkan klon dirinya agar bisa ditempati Veldora. Mereka berdua juga setuju untuk memasang koridor jiwa, agar mereka bisa berbagi kekuatan. Terus juga berkat ingatan Veldora tersimpan di dalam Rimuru, membuat dia jadi abadi selama Rimuru masih ada. Sebaliknya juga berlaku pada Rimuru juga. Skip sampai sebelum penyerangan Kekaisaran Timur ke hutan Jura. Seperti yang sudah diceritakan di Felsart bab 4. Veldora datang ke rapat bersama Ramiris, lalu Veldora melihat ada Felsart di sana, yang membuatnya jadi ketakutan dan meminta bantuan Rimuru. Tapi ya Rimuru juga nggak bisa nolak permintaan Felsart yang minta buat ngobrol bareng Veldora. Dan terpaksa Veldora dibawa Felsart, katanya sih buat ngobrol, tapi taulah ya. Balik ke alur cerita utama. Veldora saat ini sedang diincar oleh Kekaisaran Timur. Dan untuk full cerita arc invasi Kekaisaran, udah admin ceritakan di Felgreen bab 3 dan nanti di Rimuru bab 1. Sedikit detail tambahan aja, saat Veldora ditembak Tatsuya Kondo dan akan didominasi Rudra. Veldora sempat memutus koridor jiwanya agar Rimuru tidak ikut terpengaruh dominasi Kaisar Rudra. Saat kejadian Felsart melawan Milim, Veldora ditawarkan Rimuru untuk menangani mereka. Dengan kesadaran penuh jelas Veldora lari. Pada akhirnya Rimuru dan Gi yang turun tangan. Veldora akhirnya ditugaskan untuk tetap siaga jika Ruberius membutuhkan bantuan. Beberapa waktu setelah operasi Pohon Dewa selesai, waktu tiba-tiba berhenti. Veldora sadar dan tahu kalau hal ini ulah Dagruel yang sedang ada di Ruberius. Veldora segera datang ke Ruberius. Di saat Dagruel akan membunuh Luminus dengan pukulannya, Veldora tiba tepat waktu dan langsung menahan pukulan Dagruel. Dagruel terkejut akan kehadiran Veldora yang bisa muncul di waktu yang tepat. Veldora meminta Dagruel untuk menonaktifkan Suspended World-nya. Dagruel menolaknya, karena dia bisa kerepotan jika Luminus dan Ultima bisa bergerak. Seketika setelahnya, Shion secara mengejutkan bisa bergerak di waktu yang berhenti ini. Veldora kagum dengan Shion, tapi dia juga kecewa karena panggungnya akan diambil. Veldora lalu memberikan sebagian energinya ke Shion agar dia bisa pulih. Shion pun langsung menyerang Dagruel. Sesaat itu, Luminus dan Ultima akhirnya bisa bergerak. Luminus pergi membantu Sion, sedangkan Ultima pergi membantu Adalman untuk melawan Fen. Dagruel lalu menonaktifkan Suspended World-nya, karena sudah tidak berguna lagi. Veldora langsung memperingati Shion untuk tidak melanjutkan pertarungannya, karena kekuatan Dagruel kini sudah terbebas setelah dia menonaktifkan Suspended World-nya. Shion mendengarnya, tapi dia tetap kekeh melanjutkan pertarungannya. Singkat cerita, mereka berdua bertarung secara serius. Shion berevolusi dan Dagruel mulai serius.
Veldora kesal karena dia nggak dapet panggung, dan dia malah di roasting Luminous. Selain itu juga, Veldora menyadari kalau koridor jiwa dengan Rimuru terputus. Ya, Rimuru telah menghilang entah di mana. Singkat cerita, pertarungan Dagruel dan Xion selesai, dengan Dagruel yang terkapar dan Xion yang tewas. Tapi dia dihidupkan oleh Luminous kembali. Pertarungan selesai. Beberapa saat kemudian, Dagruel terbangun kembali, dan akhirnya Veldora diberi panggung. Dia berhadapan dengan Dagruel dan siap untuk menyelesaikan pertarungan yang ditunda tadi. Veldora meminta Dagruel untuk berubah ke wujud dewanya. Dagruel menerima permintaan itu, kemudian dia memanggil Fen dan Grassort untuk bergabung. Mereka bertiga lalu melepaskan segel kuno yang membuat mereka bersatu dan berubah menjadi dewa penghancur Ashura. Veldora juga akan serius, dia berubah ke wujud True Dragon-nya. Pertarungan mahadahsyat pun akan segera dimulai. Veldora langsung memusatkan serangan di mulutnya, lalu menyemburkannya ke arah Ashura. Ashura dengan mudah menahan serangan Veldora itu. Akan tetapi itu hanya serangan pancingan. Kloningan Veldora yang sudah ada di belakang Ashura langsung menyerangnya, hingga membuatnya terluka. Veldora kemudian menggandakan dirinya lagi dan langsung mengerubungi Ashura. Kemudian terciptalah efek dunia kematian yang dapat menghancurkan molekul. Ashura kemudian menciptakan sistem pertahanan absolut dan langsung menyerang kloningan Veldora. Setelah itu, Ashura memunculkan rantai dan langsung mengikat sisa kloningan Veldora dan tubuh aslinya. Itulah yang awalnya Ashura pikirkan. Akan tetapi, mereka salah. Karena Veldora sebenarnya berhasil mengelabui Ashura dengan menggunakan ultimate skill Nyarlathotep-nya. Ashura sedikit kesal dengan hal itu. Ashura lalu mengisolasi ruang di sekitarnya hingga tersisa dia dan Veldora saja. Dia kemudian menggunakan skill terkuatnya yaitu Quasar Break yang menciptakan gelombang interferensi penghancur. Setelah menggunakan skill ini, Ashura jadi kehilangan 60% kekuatan penuhnya. Dengan rasa bangga dia menyatakan kemenangannya. Akan tetapi, Veldora ternyata masih bertahan. Berkat ultimate skill Nyarlathotep-nya, dia menggandakan peluang untuk bertahan. Walaupun masih bertahan, Veldora tetaplah terkena dampak serius dari serangan tadi. Posisi Veldora di sini sedikit diunggulkan, karena Ashura telah kehilangan 60% kekuatannya. Akan tetapi dia tetap harus berhati-hati karena dia masih terluka. Ashura kemudian mengubah tubuhnya menjadi kecil, dari awalnya 20 meter menjadi 3 meter saja. Veldora pun berubah ke wujud manusianya. Walaupun ukuran Ashura sekarang menjadi lebih kecil, tapi kekuatan dia masih tetaplah sama, bahkan lebih berbahaya. Mereka berdua lanjut bertarung, saling jual beli serangan, hingga akhirnya Veldora melancarkan serangannya. Vertial Paradox seketika membuat seluruh wilayah Ruberius dan sebagai besar gurun tertutup awan kegelapan. Veldora saat ini berhasil menyegel Ashura dan membuatnya menjadi 3 individu lagi. Dengan kekuatan Dagruel dan saudaranya yang tersedot di segel itu, membuat area Ruberius dan gurun seketika menjadi hutan yang lebat. Pertarungan mahadahsyat ini telah dimenangkan oleh Veldora. Mereka berdua kemudian mengobrol, tertawa dan resmi berdamai. Sesaat setelahnya, Felgreen datang membawa kabar buruk. Cerita lengkapnya udah admin ceritakan di Felgreen bab 7 sebelumnya. Veldora lalu pergi ke Sarion untuk berjaga-jaga. Di Sarion, ada Chloe yang sedari tadi sedang menahan Milim agar pohon dewa tetap aman. Veldora yang telah tiba di Sarion langsung melesat dan menyerang Milim. Chloe memerintahkan Veldora untuk maju menghadapi Milim. Veldora sedikit mengeluh karena dia nggak bisa jadi pahlawan kesiangan. Di saat dia sedang mengeluh, Veldora diserang Milim. Chloe meminta Veldora untuk tidak mengeluarkan serangan fatal ke Milim, cukup menangkis serangan saja. Chloe meminta itu dikarenakan ultimate skill Satanael milik Milim bisa membuat Milim semakin kuat jika dia diserang, atau semakin lama dia bertarung, maka semakin kuat dia. Milim terus-terusan menyerang mereka, tapi dengan kerjasama Veldora dan Chloe yang bisa melihat masa depan dan bisa membuat keputusan, membuat mereka bisa melindungi pohon dewa secara sempurna. Beberapa saat setelahnya,
Yuki yang telah kembali langsung membantu mereka berdua. Mereka bertiga pun bekerja sama untuk menghentikan Milim. Hal tidak terduga pun terjadi. Terdengar suara menggema yang berasal di dekat Sarion. Milim, segera hancurkan pohon dewa itu secepatnya. Ternyata, suara yang menggema itu berasal dari teriakan Feldway. Saat itu, Feldway sedang dibully Diablo dan merasa panik. Balik ke cerita utama. Milim yang mendengar perintah itu langsung mengarahkan Dragonovanya ke arah pohon dewa. Chloe bergegas pergi mendekati pohon dewa, disusul Veldora dan Yuki. Chloe tahu kalau sebentar lagi ada seseorang yang akan muncul dan menghentikan Dragonova milik Milim. Makanya dia berani banget mendekati pohon dewa. Milim lalu melepaskan Dragonovanya. Lalu secara tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba muncul. Dan benar saja, orang itu melenyapkan Dragonova milik Milim dengan menggunakan skill Beelzebub-nya. Ya, orang yang dimaksud itu Rimuru yang telah kembali. Untuk cerita lanjutannya bakal ada di Rimuru bab 7 dan di bagian ending. Ketika peperangan melawan kekaisaran berlangsung, Rimuru berhasil keluar dari jebakan kekaisaran dan dia bergegas kembali ke Tempest. Di sana dia melihat Veldora yang sudah jatuh ke tangan sang kaisar. Rimuru sudah pasti akan menyelamatkannya dari pengaruh Kaisar Rudra. Rimuru lalu berhadapan dengan Veldora dan Felgreen. Pertarungan antara seekor slime melawan 2 True Dragon dimulai. Kita persingkat saja pertarungan mereka. Setelah Rimuru berhasil mengurung Felgreen selama 200 detik, Rimuru memanfaatkan waktu itu untuk melahap Veldora. Kebangkitan Manasciel pun terjadi, dan dia menawarkan Rimuru untuk menjadi subspesies True Dragon. Rimuru menerima tawaran itu. Dan kini Rimuru resmi menjadi True Dragon kelima setelah Veldora, walaupun sebagai subspesies. Balik ke pertarungan. Rimuru berhasil melahap Felgreen di saat dia sedang menyerang. Cerita lengkapnya udah Mimin ceritakan di Felgreen bab 4. Singkatnya, Rimuru kemudian mempersilahkan Felgreen untuk mencari serpihan Rudra. Sesaat setelahnya, kekaisaran yang mulai terpojok, kemudian mundur. Mundurnya kekaisaran menandakan kemenangan bagi pihak aliansi. Walpurgis kedua diadakan karena ada kondisi darurat. Rimuru dan Demon Lord lainnya berkumpul. Mereka membahas tentang peperangan yang cepat atau lambat akan terjadi. Peperangan itu dikenal sebagai Perang Tenma, perang melawan para malaikat. Guy memberikan laporan kalau dia telah kehilangan Felsard. Guy menjelaskan kronologinya kayak gini. Jadi di saat itu, Feldway datang ke Frost Palace dan menerobos ke sana. Guy dan Felsard turun tangan menghadapi Feldway. Di saat Guy akan melayangkan pukulannya ke Feldway, secara tiba-tiba Felsard menghalangi pukulan itu, yang ngebuat mereka berdua akhirnya berantem. Guy menyimpulkan kalau Felsard telah didominasi Feldway. Cerita lengkapnya udah admin jelaskan Felsard bab 5. Rapat berlanjut. Rimuru menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya di peperangan melawan kekaisaran. Mereka menyadari kalau regalia Dominion milik Mikael akan sangat efektif terhadap orang yang memiliki salah satu dari Seven Virtues. Makanya sekelas Felgreen dan Felsard bisa di bawah kendali Mikael. Itulah asumsi mereka. Mereka lalu membahas lebih lanjut bagaimana ke depannya. Di sini Leon mengaku kalau dia memiliki salah satu dari Seven Virtues, yaitu Lord of Purity Metatron. Mereka berencana untuk membuat penjagaan di beberapa wilayah dan dipasangkan sihir teleportasi. Guy mengusul untuk ada yang menjaga Leon. Rimuru awalnya mengusul untuk mengutus Carrera untuk menjaga Leon, tapi Leon jelas menolaknya. Akhirnya Rimuru mengusul untuk mengirim Diablo untuk berjaga. Guy dan Leon sebenarnya agak bete kalau Diablo yang diutus, tapi apa boleh buat. Guy juga bertanya kepada Rimuru tentang pandangan Mikael yang ingin menghidupkan kembali Veldanava. Diablo lah yang menjawab pertanyaan Guy seperti ini. Mereka tampaknya percaya bahwa jika mereka mengumpulkan Dragon Factor dari 3 True Dragon, Tuan Veldanava akan dihidupkan kembali dengan semua Dragon Factor. Jawaban dari Diablo itu menjelaskan kenapa Feldway dan Mikael mengincar Felgreen, Felsard, dan Veldora.
Dan sekarang Dragon Factor yang tersisa hanyalah milik Veldora. Rapat selesai, Rimuru mulai menjalankan rencananya memasang penjaga dan sihir teleportasi di beberapa wilayah. Beberapa hari kemudian, Feldway, Michael, dan Velsart mulai menjalankan misi mereka untuk mendominasi Leon. Mereka tiba di Eldorado. Di sana Guy yang sedang berjaga, menyadari keberadaan Velsart. Ya, cerita lanjutnya ada di Velsart bab 5. Rimuru lalu datang ke Eldorado. Dia melihat seseorang yang terlihat seperti Elmesia sedang melawan Leon yang telah didominasi. Orang itu bernama Sylvia, ibu dari Elmesia. Rimuru juga melihat Guy yang sedang berhadapan dengan Velsart. Feldway lalu datang. Rimuru lalu menyerang Feldway akan tetapi tidak mempan. Rimuru terus-menerus mengspam serangan ke Feldway, akan tetapi masih tidak mempan. Beberapa saat kemudian, Feldway yang mengetahui pasukannya banyak yang tumbang, lalu memerintahkan mereka untuk mundur. Sempat Rimuru menyerang Feldway lagi, tapi tetap tidak mempan juga. Setelah kejadian Eldorado, Rimuru dan Masayuki pergi ke Ingrasia untuk mendatangi pertemuan. Beberapa saat setelah pertemuan itu, ada keributan yang muncul seperti pasukan Feldway yang menyerang di sana. Rimuru kemudian bergegas pergi ke wilayah Dagruel, karena Ultima belum memberikan kabarnya. Setelah sesampainya di sana, Rimuru melihat Dagruel yang berkhianat. Di sana juga ada Leon, dengan segera Rimuru melahapnya agar efek dominasinya menghilang. Beberapa saat kemudian, Mikael muncul. Mereka kemudian berbincang-bincang. Lalu di saat Diablo ingin menyerang Mikael, tubuhnya seketika jatuh tanpa sebab. Rimuru kebingungan, bagaimana sekelas Diablo bisa tumbang begitu saja. Rimuru lalu menyuruh Ultima dan yang lain untuk lari dari sini. Sekarang Rimuru berhadapan dengan Mikael dan siap untuk bertarung. Sebelum mereka bertarung, Ciel sempat mengaktifkan mode emergency jikalau ada hal yang tak terduga. Dan benar saja, Mikael menghentikan waktu, yang ngebuat Rimuru nggak bisa bergerak. Tapi untungnya Ciel sempat mengaktifkan mode emergency, yang ngebuat Rimuru masih tersadar, walaupun dia nggak bisa bergerak. Mikael lalu melayangkan tebasannya ke Rimuru. Akan tetapi, tebasan itu ditangkis Chloe Aubert. Chloe lalu menyerang balik Mikael. Kedatangan Chloe membuat Mikael di sini terkejut. Chloe lalu menggunakan reverse fate ke Mikael, yang ngebuat manas Mikael kembali ke bentuk masa lalunya, tanpa ego dan hanya menjadi ultimate skill saja. Sekejap tubuh Rudranya langsung runtuh. Ciel kemudian memberi laporan ke Rimuru kalau dia berhasil menganalisis waktu. Rimuru lalu bergerak dan menyuruh Chloe untuk beristirahat dan menyerahkan sisanya ke dirinya. Rimuru lalu menerjang ke ruang kosong. "Hei, keluarlah, jangan bersembunyi." Mikael yang asli akhirnya mengungkapkan dirinya. Oke, begini. Mikael yang dilawan Chloe tadi itu cuma 20% paralel dari Mikael. Atau bisa dibilang kloningan Mikael. Balik ke pertarungan. Rimuru dan Mikael kemudian langsung bertarung. Mikael menghentikan waktu, akan tetapi itu sudah tidak mempan lagi untuk Rimuru. Sekarang ini, Rimuru sudah bisa bergerak di waktu yang berhenti. Rimuru lalu mengurung Mikael dan melahapnya dengan skill Void God Azathoth. Membuat Rimuru mendapatkan semua skill yang dimiliki Mikael dan menyatukan Mikael bersama ultimate skill yang lain. Impian Mikael akhirnya terwujud, yaitu untuk kembali bersatu dengan saudara-saudara Seven Virtues-nya. Setelah Rimuru mengalahkan Mikael, Rimuru mendapatkan laporan dari Ramirez kalau Eurazania sedang diserang Zelanus. Di sisi lain, Ruberius akan diserang pasukan Dagruel, dan di Ingrasia juga ada kekacauan saat ini. Rimuru lebih memilih untuk pergi ke Ruberius untuk mengisi kekosongan kekuatan di sana. Setelah tiba di sana, Rimuru bertemu dengan Luminous dan Shion yang sedang minum teh. Mereka bertiga kemudian berdiskusi mengenai pengkhianatan Dagruel ini. Mereka menyimpulkan kalau dalang pengkhianatan Dagruel itu disebabkan oleh saudara yaitu Fen. Beberapa saat kemudian,
Rimuru mendapatkan laporan dari Ramirez lagi kalau dia kehilangan kontak dengan Milim. Rimuru berpikir dan merasa kalau itu ulah dari Felsart. Kemudian dia segera kembali ke Tempest dan menyerahkan semuanya ke Luminous dan bawahan Rimuru lainnya. Setelah Rimuru sampai di Tempest, dia segera melakukan rapat dadakan. Rimuru diperlihatkan pertarungan Felsart dan Milim yang membuat terkejut. Rimuru meminta bantuan Veldora untuk menangani mereka berdua. Dengan kesadaran penuh Veldora jelas, kabur dong. Rimuru akhirnya memutuskan untuk menghubungi Guy Crimson. Guy menolak permintaan Rimuru untuk membantunya. Rimuru lalu menghubungi Rain untuk bisa membujuk Guy. Ya, cara itu berhasil membuat Guy bergerak dan Kapkus ke Tempest. Rapat berlanjut dengan kehadiran Guy Crimson. Rimuru bertanya ke Guy kenapa Felsart melakukan itu. Guy menjawab kalau Felsart itu cuma caper ke dia. Rimuru awalnya nggak percaya, tapi ngelihat wajah serius Guy ya dia percaya-percaya aja. Untuk tujuan, kenapa Felsart memancing amarah Milim? Agar dia mudah didominasi Veldway nantinya. Sekaligus menyuruhnya untuk menghancurkan pohon dewa. Ya selain itu juga, alasan dia melakukan itu ya karena caper aja. Makanya Guy nggak mau ngeladenin Felsart. Guy juga menyadari ancaman naga Ivaraj yang akan muncul. Makanya dia nggak mau ngebantu agar energi dia tetap utuh. Rapat berlanjut, kita skip aja. Rimuru dan Guy kemudian langsung pergi ke Eurazania. Sesampainya di sana, melihat amukan Milim secara langsung membuat Rimuru merinding. Di sana dia merasakan keberadaan Veldway yang jauh lebih kuat. Veldway kemudian muncul dengan true body-nya dan langsung memerintahkan Milim untuk menghancurkan pohon dewa. Veldway kemudian langsung pergi. Guy pergi ke arah Felsart dan Rimuru mengejar Milim untuk menenangkannya. Paralel Felgreen kemudian muncul membantu Rimuru. Cerita lebih lanjutnya udah admin ceritakan di Felgreen bab 6. Ciel di sini punya rencana untuk memanfaatkan Leon dan Zalario. Rimuru mengizinkan Ciel untuk bertindak sesukanya. Singkatnya nih, Ciel mengevolusikan Leon dan Zalario agar terlepas dari kendali Veldway dan meminta mereka untuk bekerja sama menghadang Milim. Operasi penyelamatan pohon dewa pun dimulai. Milim sudah mulai terlihat di Sarion. Zalario, Leon, Zoe, dan Benimaru langsung menyerang Milim. Dengan usaha keras, mereka akhirnya berhasil menghentikan Milim. Rimuru langsung melepaskan dominasi Veldway dari Milim dan berhasil menyelamatkan pohon dewa. Operasi pun sukses, akan tetapi Milim masih mengamuk. Rimuru berencana untuk menggiring Milim ke area gurun di wilayah Dagruel. Rimuru lalu melakukannya. Di saat Rimuru tiba di sana, secara mendadak Veldway muncul. Veldway kemudian mendominasi Milim kembali. Ciel memberikan peringatan ke Rimuru untuk segera pergi dari sini secepatnya. Akan tetapi Rimuru tidak sempat, dan Veldway telah menggunakan Chronosaltation ke Rimuru. Membuat Rimuru terbuang dari dunia, dan pergi entah di mana dan kapan. Ya, Rimuru telah menghilang dari dunia selama waktu yang tidak diketahui. Ribuan tahun telah berlalu untuk Rimuru. Sampai saat ini dia masih tertidur. Hingga pada suatu momen dia akhirnya tersadar dan bangun dari tidur panjangnya. Ciel menyapa Rimuru. Rimuru bertanya ke Ciel, "Sekarang ini kita di mana?" Ciel menjawab kalau Veldway telah membuang kita ke masa akhir dari alam semesta. Dan hanya ada kekosongan di sini. Ciel menawarkan Rimuru untuk membangun salinan dunia menggunakan Turnul. Sebelumnya, Turnul itu sama aja kayak Nihility Collapse milik Veldanava ya. Energi yang dulu membantu Veldanava untuk membangun dunia. Kembali ke cerita utama. Rimuru marah, dia tidak mau hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Dia ingin kembali ke masa lalu. Ciel menyarankan Rimuru untuk menggunakan Terameter untuk berteleportasi ke masa lalu. Rimuru lalu menggunakannya dan langsung melesat melewati ruang waktu. Setelah melewati ruang waktu, pada akhirnya Rimuru kembali lagi ke dunia.
kedatangan Rimuru langsung disambut dengan Dragonova milik Milim. Rimuru lalu menggunakan Beelzebub-nya untuk menelan Dragonova milik Milim. Rimuru berhasil menyelamatkan pohon dewa, walaupun hal itu membuat Rimuru sedikit pusing. Kemudian dia melihat Diablo yang compang-camping dan melihat teman-teman yang lain. Chloe lalu menghampiri Rimuru dan langsung memeluknya. Rimuru lalu bertanya ke Veldora soal pertarungannya dengan Dagruel. Dengan rasa bangga, Veldora berhasil memenangkannya. Setelahnya, Rimuru menghampiri Milim untuk menenangkannya. Usahanya akhirnya berhasil. Kesadaran Milim sudah mulai pulih kembali. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sepenuhnya tersadar, dan Rimuru lalu memarahinya. Rimuru yang mengetahui kalau Diablo terluka akibat nekat menggunakan Turn Null. Kemudian dia memberikan selnya ke Diablo agar dia bisa cepat pulih. Beberapa saat kemudian, Rimuru diperlihatkan keadaan di Eurasania dan Damargania yang sedang kacau balau. Rimuru lalu menghubungi Testarossa dan menanyakan apa saja yang terjadi saat dia menghilang. Testarossa lalu menjelaskan semuanya. Kini Rimuru paham. Sebelum dia lanjut bertindak, dia harus mengurusi Veldway terlebih dahulu. Diablo dengan senang hati menawarkan dirinya untuk menangani Veldway seorang diri. Apa boleh buat, Rimuru tentu mengizinkannya. Untuk adegan selanjutnya nggak bisa Mimin ceritakan, karena mengandung unsur bullying. Singkatnya, Veldway kemudian lari terbirit-birit menuju Place of Beginning. Setelah Veldway diurus, Rimuru dan yang lain langsung bergerak ke Eurasania. Velgaia terlahir dari sisa energi Veldanava sebagai hadiah untuk Milim agar dia tidak merasa kesepian. Setelah kematian Veldanava dan Lucia, Gaia menjadi satu-satunya keluarga dekat Milim yang masih hidup. Mereka kedua kemudian menjalani kehidupan yang damai dan tenang bersama. Namun, masa-masa itu tidak berlangsung lama, dikarenakan mereka berdua telah menjadi sasaran bagi kerajaan elf yang dipimpin oleh Jahil. Jahil pada akhirnya berhasil membunuh Gaia dalam upayanya untuk menguasai Milim Nava. Akan tetapi mereka salah langkah. Mereka justru membuat Milim mengamuk dan dengan mudahnya memusnahkan kerajaan elf itu, hingga membuat Milim menjadi True Demon Lord. Hadiah festival panen True Demon Lord itu, Milim gunakan untuk menghidupkan kembali Gaia. Akan tetapi, karena tubuh spiritual dan astralnya sudah rusak parah, Gaia justru terbangkit sebagai naga kekacauan. Dalam kesedihannya, Milim memutuskan untuk mengurung mantan sahabatnya itu untuk mengakhiri kehancurannya. Kematian Gaia itu membuat dragon faktornya menyebar ke seluruh dunia, yang akhirnya menjadi dasar kelahiran ras naga yang bermukim di sekitar segel Gaia. Setelah Rimuru membangkitkan Raphael, dia mulai melihat dunia bukan sebagai tempat, tapi sebagai struktur data eksistensi. Disinilah keanehan itu muncul. Raphael melaporkan ada sesuatu yang tidak lazim. Jejak eksistensi Gaia ternyata belum sepenuhnya lenyap. Secara teori, makhluk dengan jiwa yang hancur itu mustahil dihidupkan kembali, bahkan True Dragon sekalipun. Akan tetapi Gaia sangat berbeda. Gaia adalah makhluk yang diciptakan Veldanava dan terhubung dengan Milim, yang membuat hukum dunia terganggu, sehingga bayangan eksistensi Gaia masih terbayang di sistem dunia. Rimuru akhirnya memutuskan untuk mencoba bereksperimen menghidupkan kembali Gaia. Oke, Mimin pergampang aja bahasanya ya, karena jujur ini agak ribet. Eksistensi Gaia masih tersimpan di partikel informasi, dan getaran jiwa masih terikat pada Milim. Struktur Gaia bisa dibuat ulang jika diberi inti baru. Secara harfiah ini bukan membangkitkan Gaia, akan tetapi membuat ulang Gaia dengan blueprint aslinya. Ya, pada akhirnya Gaia berhasil Rimuru bangkitkan. Cerita selanjutnya akan Mimin ceritakan di bagian ending.